Di antara para jenderal legendaris dunia, ada satu nama dari Jazirah Arab yang tak pernah terkalahkan di medan perang, Khalid bin Walid. Ia bukan hanya pahlawan militer, tapi simbol perubahan besar dalam sejarah Islam. Lahir dari kabilah Bani Makhzum di Quraisy, Khalid tumbuh dalam keluarga militeris, kuat, dan berpengaruh. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah tokoh terpandang, kaya raya, dan dihormati. Sejak kecil, Khalid sudah akrab dengan kuda, senjata, dan strategi. Ia dibesarkan untuk menjadi pemimpin, bukan pengikut. Namun siapa sangka, lelaki yang dulu memusuhi Islam dengan semangat membara ini, kelak akan menjadi garda terdepan Islam dalam menaklukkan imperium dunia. Kisahnya tidak dimulai dari masjid, tapi dari gelanggang pertempuran. Dari seorang penentang keras Nabi, hingga menjadi pembela paling setia. Perjalanan hidup Khalid bin Walid bukan sekadar cerita heroik, tapi refleksi bahwa kebenaran bisa menyentuh siapapun, bahkan mereka yang awalnya menentangnya. Inilah awal dari sebuah kisah besar sang pedang Allah yang tak pernah kalah. Di masa awal dakwah Islam, Khalid bin Walid berdiri sebagai salah satu oposisi terkuat terhadap Rasulullah. Kecerdasan militernya menjadikannya figur kunci Quraisy dalam beberapa peperangan, termasuk Perang Uhud, di mana ia memainkan peran penting dalam membalikkan keadaan. Saat pasukan Muslim sempat menang, Khalid melihat celah dari belakang bukit pemanah. Dengan kecepatan dan taktik luar biasa, ia memimpin pasukan kavaleri Quraisy menyerang balik, membuat banyak sahabat gugur dan Rasulullah sendiri terluka. Keberhasilan ini membuatnya dikenal sebagai jenius militer, tapi belum sadar bahwa ia sedang berperang melawan kebenaran. Meski begitu, benih-benih kejujuran dan hati nurani mulai tumbuh dalam dirinya. Ia menyaksikan akhlak para sahabat, keteguhan Rasulullah, dan ketulusan umat Islam. Hingga akhirnya, cahaya itu menembus hatinya. Pada tahun ke-8 Hijriah, Khalid bin Walid memutuskan untuk meninggalkan barisan Quraisy dan berjalan menuju Madinah, bukan dengan pasukan, tapi dengan tekad bertobat dan beriman. Langkah Khalid bin Walid menuju Madinah bukan sekadar perjalanan fisik, tapi spiritual. Ia datang bersama Amr bin Ash dan Utsman bin Talha. Sesampainya di hadapan Rasulullah, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Rasul tersenyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu." Sejak saat itu, hidup Khalid berubah total. Bakat tempurnya bukan lagi digunakan untuk menindas, melainkan untuk membela Islam. Dalam waktu singkat, Rasulullah menunjuknya sebagai komandan dalam beberapa ekspedisi. Ia membuktikan bahwa pertobatan sejati bukan dengan kata, tapi tindakan. Dalam Perang Mu'tah, Khalid menunjukkan kehebatannya dengan mengambil alih komando setelah 3 panglima syahid. Dengan strategi cerdas, ia membawa pulang pasukan Muslim dari kepungan ribuan pasukan Romawi. Dalam momen itu, Rasulullah memberi gelar kehormatan yang tak diberikan kepada siapapun, pedang Allah yang terhunus. Sebuah gelar yang bukan sekadar simbol, tapi amanah besar yang akan ia pegang seumur hidup. Gelar pedang Allah bukan penghargaan kosong. Dalam sejarah militer Islam, Khalid mencetak kemenangan demi kemenangan dengan taktik yang belum pernah dikenal sebelumnya di Arab. Dalam Perang Yarmouk, ia memimpin 30.000 pasukan Muslim melawan lebih dari 100.000 tentara Romawi, dan menang telak. Ia menyusun strategi dengan kecermatan luar biasa, membagi pasukan dalam kelompok kecil, menguasai medan, dan memanfaatkan celah psikologis musuh. Bahkan Panglima Romawi pun mengakui, "Andai kami memiliki satu orang seperti Khalid, kami akan menaklukkan dunia." Namun, Khalid tak pernah sombong. Setiap kemenangan ia nisbatkan kepada pertolongan Allah, bukan kehebatannya sendiri. Ia tetap sederhana dalam hidup, mengenakan pakaian biasa, dan tak mengejar kekuasaan. Ia bukan pejuang demi pangkat, tapi demi dakwah. Ia adalah simbol kekuatan yang berpijak pada iman, bukan ambisi. Dalam setiap langkahnya, Khalid mengingat bahwa pedang yang ia pegang adalah milik Allah, bukan dirinya. Meski tak terkalahkan di medan perang, Khalid tetap tunduk pada keputusan pemimpin. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia mencabut jabatan Khalid sebagai panglima. Alasannya, agar umat Islam tidak bergantung pada satu sosok, tapi kepada Allah. Khalid menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia berkata, "Aku berperang bukan untuk Umar, tapi untuk Allah." Pernyataan ini menggambarkan kedalaman iman dan keluhuran akhlaknya. Ia tetap ikut berperang sebagai prajurit biasa tanpa sedikit pun rasa kecewa atau protes. Itulah bukti nyata bahwa keikhlasan sejati bukan dinilai dari posisi, tapi dari niat dan pengabdian.
Dalam diam, Khalid justru semakin dihormati. Ia menunjukkan bahwa kehebatan sejati bukan hanya soal kemenangan di medan perang, tapi juga kemenangan atas ego diri. Pemecatannya bukan akhir kejayaan, tapi awal keteladanan baru dalam sejarah kepemimpinan Islam. Meski hidup di medan laga, Khalid bin Walid wafat bukan karena perang, tapi di atas ranjang. Ketika ajal mendekat, ia menangis dan berkata, "Aku telah mengikuti begitu banyak pertempuran, namun tak satu luka pun membuatku syahid. Kini aku mati di atas tempat tidurku, seperti unta tua. Semoga para pengecut tidak merasa aman." Kata-katanya menggambarkan kerinduan seorang pejuang terhadap syahid. Ia bukan sekadar penakluk, tapi pencinta surga. Sebelum wafat, ia mewasiatkan agar senjata dan kuda perangnya diwariskan kepada pasukan muslim, bukan harta dunia. Itu menunjukkan betapa ia hidup sederhana meski punya peluang untuk bergelimang kekayaan. Khalid wafat di usia sekitar 50-an tahun, namun jejaknya menembus abad. Ia tidak punya istana, tapi namanya abadi. Ia tidak punya warisan materi, tapi meninggalkan warisan keberanian, iman, dan keteguhan. Dari tempat tidur kematian, ia tetap menginspirasi umat hingga kini. Hari ini, nama Sayyidina Khalid bin Walid masih bergema dalam buku sejarah, medan militer, dan kisah kepahlawanan. Tapi warisan terbesarnya bukan pada kemenangan fisik, melainkan pada prinsip hidup yang ia pegang teguh, keberanian, loyalitas, dan keikhlasan. Ia mengajarkan bahwa menjadi kuat tak cukup hanya dengan pedang, tapi dengan iman dan adab. Di era modern yang penuh ujian moral dan keimanan, kita bisa belajar dari Khalid tentang konsistensi dalam kebenaran. Tentang bagaimana bertobat tidak menjadikan kita lemah, justru menguatkan arah hidup. Ia membuktikan bahwa bahkan seorang penentang kebenaran pun bisa menjadi pembelanya yang paling gigih, jika hati berserah kepada Allah. Kisahnya bukan sekadar nostalgia masa lalu, tapi cermin bagi generasi hari ini. Bahwa ketegasan, disiplin, dan iman tetap relevan dalam segala zaman. Sebab pedang sejati tak selalu terbuat dari baja. Kadang, ia berupa hati yang lurus menuju Allah.